Mentari pagi menyapa lembut kota kecil di lereng gunung, saat Kapten Laras Widyasari menepi dari kendaraan dinasnya dan memarkirkan motor trail ke halaman rumah sahabat lamanya, Rani Ayuning Tias. Rani, guru SD berparas lembut dan berhati hangat, menyambutnya dengan senyuman yang sekilas tampak manis, namun di balik mata beningnya, Laras menangkap sesuatu yang ganjil. Tatapan itu kosong, senyumnya dipaksakan. Laras, yang terbiasa membaca bahasa tubuh dalam operasi militer, tahu ada luka yang disembunyikan di balik sorot mata Rani. "Kamu kurusan, Ran. Nggak biasanya kamu kelihatan lelah," ujar Laras saat mereka duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Rani hanya tertawa kecil, lalu menunduk. Suasana hening sesaat, angin semilir membawa aroma daun kering dan kecemasan yang tak terucap. Laras mencoba menggali lebih dalam, namun Rani terus menghindar, seperti ada ketakutan yang mengunci mulutnya. Beberapa saat kemudian, Laras melihat pergelangan tangan sahabatnya memar, bekas merah seperti luka ikatan tali. Jantungnya berdegup cepat, ia langsung menggenggam tangan Rani dengan lembut, namun penuh tekanan. "Ran, ini bukan luka biasa. Kamu harus cerita, jangan anggap aku cuma tentara, aku juga sahabatmu." Rani mulai menangis, air matanya mengalir deras, tangis yang sudah lama ditahan. Suaranya bergetar saat akhirnya ia membuka luka batin yang selama ini ia kubur. Aku dijebak, Laras. Aku dihina, dipermainkan seperti boneka. Aku datang ke seorang dukun. Ki Sontoloyo namanya. Aku awalnya cuma ingin pengasihan, supaya aku segera menikah. Tapi dia bawa aku ke rumahnya. Dia bilang aku kena aura buruk, lalu dia paksa aku ikut ritual bersih diri. Tangisnya pecah lebih keras. Laras memeluknya erat, meski tubuhnya gemetar menahan amarah. Rani melanjutkan kisahnya dengan suara yang bergetar. Ia diminta mandi kembang, diberi minuman manis, lalu tiba-tiba tubuhnya lemas tak bisa bergerak. Setelah itu, ia hanya ingat samar-samar suara bisikan dan sentuhan menjijikkan di tubuhnya. Ketika sadar, ia sudah dalam keadaan tanpa busana, dan Ki Sontoloyo berkata bahwa itu bagian dari pengangkatan aura wanita. Rani merasa hancur, tapi takut melapor. Ia diancam akan disantet jika bicara pada siapapun. Sejak kejadian itu, malam-malam Rani tak pernah tenang. Ia sering mimpi buruk, mendengar bisikan saat mengajar, dan beberapa kali tubuhnya kesurupan hingga membuat murid-murid ketakutan. Ia bahkan mencoba bunuh diri, namun gagal. Tubuhnya terus melemah, seolah ada energi gelap yang menghisap hidupnya sedikit demi sedikit. Laras mendengar semuanya dalam diam, namun matanya merah menahan emosi. Perwira Kopassus itu berdiri. Ia menatap langit yang mulai mendung, seakan menandai awal dari badai besar yang akan datang. "Ran, kamu gak sendiri. Mulai hari ini, kamu akan aku lindungi. Dan Ki Sontoloyo, akan aku buat berlutut di hadapan keadilan. Entah lewat hukum, atau lewat tanganku sendiri." Ucapan Laras dingin, namun tajam seperti bilah komando yang siap mencabik kegelapan. Dalam hatinya, Laras tahu, ini bukan sekadar misi. Ini tentang harga diri seorang sahabat, tentang darah dan air mata yang telah ditumpahkan oleh seorang iblis berselimut jubah dukun. Dan ia, sebagai prajurit terlatih, akan turun ke medan tempur bukan demi negara, tapi demi seorang sahabat yang telah direnggut kehormatannya. Langit menggantung kelabu ketika Laras melajukan motornya meninggalkan rumah Rani. Hatinya panas, kepalanya penuh rencana. Ia bukan hanya marah, ia murka. Laras mengaktifkan jaringan intelijen kecil miliknya, sisa dari operasi rahasia sebelumnya. Ia tahu jika Ki Sontoloyo memang sekejam itu, maka akan ada lebih banyak korban seperti Rani yang memilih bungkam. Laras memutuskan, ia harus menyusup dan mengorek semua kebenaran. Tidak cukup hanya mendengar dari satu mulut. Malam itu, Laras menyamar sebagai wanita kampung bernama Sari, lengkap dengan kerudung lecek dan pakaian lusuh. Ia mulai mendekati pasar malam di desa Sukamulya, tempat nama Ki Sontoloyo sering dibicarakan. Ia duduk di warung kopi, mendengarkan percakapan emak-emak, penjual jamu, hingga pengemis jalanan. Nama sang dukun disebut dengan dua nada, takut dan kagum. Ada yang bilang ia bisa menyembuhkan kanker hanya dengan air kelapa, ada pula yang mengaku diberi rejeki melimpah setelah diruat. Namun, di balik cerita-cerita manis itu, Laras menangkap getaran ketakutan yang sama seperti yang dilihat di mata Rani. Beberapa ibu-ibu berbicara dengan suara pelan saat menyebut kasus seorang gadis yang tiba-tiba bisu setelah diruat.
Ada pula yang menyebutkan tentang seorang janda muda yang meninggal mendadak setelah menolak ritual mandi bunga Ki Sontoloyo. "Jangan banyak tanya soal dia, Neng. Bisa celaka," bisik seorang nenek tua dengan wajah gemetar. Keesokan harinya, Laras menyamar lebih dalam. Ia berpura-pura sebagai wanita patah hati yang ingin mendapatkan kembali mantan kekasih. Lewat jalur orang dalam, ia berhasil membuat janji untuk bertemu langsung dengan Ki Sontoloyo. Pria tua itu tinggal di rumah besar bergaya joglo, dikelilingi pohon beringin dan pagar batu yang ditanam sesajen. Ketika pertama kali melihatnya, Laras merasakan hawa dingin menjalar ke tengkuknya. Tatapan sang dukun tajam, seperti bisa menembus niat dan rahasia. Kamu beda dari perempuan lain," ujar Ki Sontoloyo saat pertama kali bertemu Laras. Suaranya dalam, penuh getaran gaib. "Aura kamu keras, tapi hatimu luka. Kau datang dengan dendam." Laras nyaris terpaku, namun segera mengalihkan sorotan matanya dan tersenyum lemah. Ia pura-pura lelah dan rapuh. "Saya cuma mau hidup saya kembali tenang, Ki," jawabnya gemetar, menahan amarah yang mendidih dalam dada. Ki Sontoloyo meminta Laras datang kembali malam Jumat Kliwon, saat ritual pengangkatan aura paling kuat akan dilakukan. Laras tahu, itulah saat di mana ia harus memasuki inti dari kebusukan pria itu. Namun sebelum itu, ia harus menggali lebih dalam. Malamnya, ia menyelinap ke balai desa dan memeriksa laporan kematian, data kependudukan, hingga laporan hilangnya gadis-gadis muda. Hasilnya mengejutkan, dalam 2 tahun terakhir, ada 7 perempuan muda yang mati mendadak usai berobat ke rumah sang dukun. Laras mengambil foto, mengumpulkan berkas-berkas, dan mencatat semua pola. Ia sadar satu hal, Ki Sontoloyo bukan sekadar dukun cabul. Ia adalah predator spiritual, seorang penjahat dengan topeng keramat, berlindung di balik ketakutan rakyat. Ia menyusun strategi, serangan fisik saja tak cukup. Ia harus menjatuhkan pria itu secara total, dari nama, kehormatan, hingga kekuatan gelap yang ia sembunyikan. Dan sebelum darah menetes, harus ada bukti kuat yang tak bisa dibantah oleh hukum atau makhluk halus sekalipun. Di tengah malam sunyi, Laras menatap cermin kamar penginapannya. Wajah Sari memandangnya lelah, namun sorot mata Laras tetap tajam. "Aku akan buka topengmu, Ki. Dan saat itu tiba, tidak ada mantra yang bisa menyelamatkanmu dari tangan seorang prajurit," gumamnya lirih. Ia mengepalkan tinju, siap menembus kegelapan malam demi menuntaskan hutang darah seorang sahabat. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Desa Sukamulya diselimuti kabut tipis, langit menggantung berat tanpa bintang. Suara jangkrik mendominasi, sesekali diselingi gonggongan anjing yang menggigil ketakutan. Laras, masih dalam penyamaran sebagai Sari, melangkah pelan menuju rumah Ki Sontoloyo. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut pada klinik, melainkan karena ia tahu, satu langkah salah, dan ia bisa menjadi korban seperti Rani, atau lebih buruk, tidak kembali sama sekali. Gerbang rumah dukun itu terbuka sendiri, seperti menyambut tamu gaib. Laras menelan ludah saat melihat halaman dipenuhi dupa menyala, sesajen, dan boneka-boneka kain dengan paku tertancap di wajahnya. Ki Sontoloyo sudah menunggu di pendopo, mengenakan jubah hitam bergambar raja kuno. Di sekelilingnya duduk 4 wanita muda dengan tatapan kosong. Seperti boneka hidup, salah satunya tampak pucat dan gemetar. Laras tahu, ini bukan pengobatan, ini perbudakan spiritual. "Masuk, nduk, auramu sudah mulai retak. Waktunya dibuka dan dibersihkan," ujar Ki Sontoloyo dengan suara serak. Laras hanya mengangguk, menahan rasa ingin muntah. Ia duduk bersila, pura-pura patuh saat sang dukun mulai melantunkan mantra. Dupa makin tebal, dan sekelilingnya mulai berputar. Ada campuran dupa, alkohol, dan darah. Laras melihat seekor ayam hitam dipotong lehernya dan darahnya diteteskan ke wadah tembikar di hadapannya. Ritual dimulai. Laras diminta memejamkan mata, tubuhnya dibacakan mantra dan dilingkari dengan bubuk aneh berwarna hitam. Ki Sontoloyo mulai menyentuh pundaknya. Laras gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan diri agar tak langsung mematahkan tangan pria itu di tempat. Tiba-tiba, sebuah bisikan terdengar di telinganya, bukan dari sang dukun, tapi dari sesuatu yang lain. "Pergilah sebelum tubuhmu milik kami," bisik itu dingin, menusuk ke dalam. Namun Laras bukan perempuan biasa. Ia adalah perwira Kopassus. Ia membuka mata dan meludah ke tanah, mematahkan mantra pasrah yang sedang dilakukan. Ki Sontoloyo terkejut,
tubuhnya limbung seolah terkena aliran balik. "Siapa kamu sebenarnya?" bentaknya. Laras berdiri, membuka kerudungnya, dan menatap lurus ke mata dukun tua itu. "Aku bukan gadis desa, aku adalah hukuman untuk segala dosamu, Ki Sontoloyo." Seketika suasana berubah. Para perempuan yang sebelumnya diam, mulai merintih dan menangis. Mantra yang mengikat mereka mulai pecah oleh keberanian Laras. Ki Sontoloyo mundur beberapa langkah, lalu mencabut sebuah keris kecil dari balik jubah. "Kau berani menantangku? Aku telah melayani jin-jin tua sejak sebelum kau dilahirkan," teriaknya. Laras menarik pisau komando yang tersembunyi di balik pinggangnya. "Aku prajurit Republik. Jinmu tidak akan lebih kuat dari dendam sahabatku." Pertarungan dimulai bukan dengan pedang, tapi dengan benturan kekuatan batin. Laras berteriak membaca ayat-ayat yang diajarkan oleh kakeknya, seorang ulama pejuang zaman dulu. Ki Sontoloyo melawan dengan jampi dan asap yang berubah menjadi wajah-wajah mengerikan. Namun, Laras tetap berdiri tegak di tengah pusaran klinik. Pisau komandonya memancarkan cahaya ketika menyentuh garis mantra di tanah, dan lingkaran energi hitam mulai pecah perlahan-lahan. Dalam satu lompatan, Laras menyerang langsung, menusukkan pisau ke lengan Ki Sontoloyo. Pria itu menjerit kesakitan, terlempar ke belakang dan menabrak patung kayu besar hingga hancur. "Kau belum kalah, Ki. Tapi ingat, ini baru awal. Aku akan bongkar semua kebusukanmu, dan buat dunia tahu siapa kamu sebenarnya." Laras berdiri di antara asap dan reruntuhan sesajen, sementara para wanita korban mulai sadar dari hipnotis panjang. Dalam hati, Laras tahu, ini belum selesai. Yang ia lawan bukan cuma manusia, tapi jaringan kegelapan yang lebih luas dan menjijikkan. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika Laras membawa 4 perempuan yang berhasil ia selamatkan dari rumah Ki Sontoloyo ke tempat aman. Mereka ditampung di rumah kepala dusun, Pak Darto, yang diam-diam pernah menjadi informan militer di masa lalu. Di ruangan belakang, para korban duduk membisu. Wajah mereka seperti cermin dari luka yang terlalu dalam untuk diucapkan. Laras hanya bisa menatap mereka dengan mata berkaca. Di antara para korban, seorang gadis bernama Maya akhirnya membuka suara. Dia bilang kalau kami harus menyerahkan tubuh kami demi kesembuhan. Kalau tidak, kami akan dikutuk. Saya terlalu takut, Mbak, ujar Maya dengan suara gemetar. Laras meremas tangannya sendiri, menahan emosi yang meletup. Ia tahu Rani bukan satu-satunya. Mereka semua telah dirusak oleh seorang monster yang berlindung di balik sorban dan mantra. Tangis Maya menjadi pemantik. Korban lainnya mulai bercerita, saling menguatkan, meski suara mereka penuh trauma. Salah satu dari mereka, Sinta, bahkan membawa bukti tak ternilai, sebuah buku catatan kecil berisi nama-nama korban yang ditulis oleh Ki Sontoloyo sendiri. "Saya pernah disuruh bersih-bersih kamarnya. Buku ini saya sembunyikan waktu itu. Tapi saya takut kalau ketahuan," katanya. Laras membuka buku itu dan terpaku. Ada lebih dari 40 nama wanita muda, sebagian ditandai dengan tinta merah, kemungkinan besar yang sudah meninggal atau menghilang. Ini bukan dukun, ini pembunuh berantai berjubah putih. Seketika itu juga, naluri militer Laras menyala. Ia segera menghubungi seorang rekan lamanya, Kapten Junaidi dari unit Intel TNI AD. "Jun, ini bukan cuma urusan pribadi. Kita bicara soal pemerkosaan sistematis dan kemungkinan perdagangan manusia berbau mistik. Aku butuh backup, kirim tim investigasi, rahasia." Suaranya tegas, tapi matanya tetap terfokus pada para korban yang meringkuk seperti burung patah sayap. Ia tahu mereka butuh lebih dari sekadar perlindungan. Mereka butuh keadilan, namun sayangnya, keadilan tak bisa datang secepat harapan. Laras baru saja keluar dari ruang belakang ketika seorang perangkat desa masuk tergopoh-gopoh. "Bu Laras, maaf. Barusan ada 4 pria tak dikenal menggedor rumah kepala dusun. Mereka tanya-tanya soal perempuan yang diselamatkan dari rumah Ki Sontoloyo." Wajah Laras langsung menegang. "Satpam gaib sudah bergerak," gumamnya. Ia tahu, Ki Sontoloyo pasti punya kaki tangan dari dunia nyata, preman, tokoh adat, bahkan mungkin aparat korup. Tak menunggu waktu, Laras mengungsikan para korban ke lokasi baru yang lebih aman, rumah seorang ustaz yang ia kenal baik dari misi terdahulu. Lelaki itu, Ustaz Mahfuz, adalah sosok keras yang tak takut klinik. Di rumah itu, Laras mulai menggali lebih dalam, siapa saja yang melindungi Ki Sontoloyo. Kenapa bisa selama ini ia kebal hukum? Lewat jaringan siber militer,
Laras menemukan bahwa sang dukun ternyata kerap menyetor upeti kepada seorang oknum pejabat daerah. Dan lebih gilanya lagi, ia memiliki kedekatan dengan ormas sesat berkedok keagamaan. Di malam yang sama, Maya kembali menangis histeris. Aku mendengar suara dia di luar jendela. Ki Sontoloyo. Dia belum mati. Laras bergegas keluar, tapi hanya mendapati daun-daun berserakan dan bau kemenyan yang menyengat. Ia mencengkeram gagang pistolnya erat. Ini bukan hanya pertempuran fisik. Ini pertempuran jiwa, dan lawannya tidak hanya satu orang, tapi seluruh sistem yang membusuk. Laras menatap langit malam yang gelap. Kalau dia ingin perang, aku akan bawa medan tempur ke jantungnya. Keesokan paginya, Laras berdiri di depan masjid desa dan bicara langsung kepada masyarakat. Dengan suara lantang, ia buka semua aib Ki Sontoloyo, dengan menyebut nama para korban yang berani bersaksi. Beberapa warga langsung gemetar, sebagian lagi marah karena merasa tertipu. Tapi satu hal yang pasti, topeng sang dukun mulai retak. Dan saat rakyat mulai membuka mata, Laras tahu ia hanya tinggal selangkah lagi untuk menggulingkan iblis yang selama ini mereka sembah sebagai penyembuh. Malam itu desa Sukamulya kembali diliputi teror. Langit mendung, angin bertiup lirih, dan bau anyir bercampur kemenyan menguar dari arah timur desa, arah rumah terbakar Ki Sontoloyo. Laras berjaga di rumah Ustaz Mahfuz bersama dua rekan intel yang baru. Tiba sore tadi, ia tahu serangan balasan pasti datang. Dan benar saja, tepat pukul 2 dini hari, seekor burung hantu besar menabrak jendela dan jatuh menggelepar di lantai. Dari paruhnya mengucur darah, membentuk pola segitiga aneh. Ustaz Mahfuz mengucap istighfar panjang. Ini bukan burung biasa, Bu Laras. Ini utusan. Tak lama setelah itu, para korban yang sedang tidur mulai mengigau serempak. Maya menjerit sambil memegangi lehernya, seolah dicekik oleh tangan gaib. Sinta tubuhnya kejang-kejang, lalu matanya membelalak seperti kesurupan. Laras langsung membaca ayat-ayat perlindungan yang ia hafal dari kakeknya sambil menyiram air ruqyah. Ustaz Mahfuz membakar kayu gaharu dan menaburkan garam kasar di setiap sudut rumah. Suasana berubah tegang, seolah antara dunia nyata dan dunia gaib saling bergesekan dalam satu ruang. Di luar rumah, dua rekan intel Laras menemukan simbol-simbol jimat tertancap di tanah dan kepala ayam hitam yang tergantung di pagar. Mereka membakar benda-benda itu, namun api yang menyala justru berwarna biru, menandakan kekuatan klinik tingkat tinggi. Dia ingin mengambil mereka kembali, Bu, kata salah satu intel. Laras hanya mengangguk, rahangnya mengeras. Tidak akan, selama aku masih hidup, tidak ada satupun perempuan yang akan kembali jadi tumbal iblis itu. Sementara itu, di sebuah tempat tersembunyi di hutan selatan, Ki Sontoloyo tengah melakukan ritual pemanggilan arwah leluhur kegelapan. Tubuhnya penuh luka akibat pertarungan sebelumnya, tapi sorot matanya semakin gila. Perempuan itu harus mati. Jika tidak bisa dengan mantra, maka dengan darah. Ia memanggil 3 anak buahnya, preman bertato yang setia karena sudah terikat janji gaib, untuk menculik Maya dan membawa kepala Laras. Malam itu, 3 motor butut melaju di jalan setapak, menyusup ke arah rumah persembunyian. Namun Laras sudah siap, ia pasang jebakan di sekitar perimeter rumah. Begitu salah satu preman mencoba melompati pagar, granat kejut meledak, membutakan dan memekakkan telinga mereka. Satu persatu ditangkap hidup-hidup oleh rekan intel. Diinterogasi cepat, mereka mengaku dikirimi langsung oleh Ki Sontoloyo dan mendapat jampi pelindung dari tombak atau peluru. Laras langsung mencibir, "Kau kira aku akan menembak kalian? Tidak, kalian akan bicara, dan kalian akan menonton tuan kalian merangkak minta ampun." Dengan informasi dari para preman itu, Laras mendapatkan lokasi ritual besar-besaran yang akan digelar Ki Sontoloyo malam Jumat Kliwon berikutnya. Tujuan ritual itu jelas, menumbalkan Maya sebagai Ratu Gaib, untuk memulihkan kekuatan sang dukun. Laras tidak bisa menunggu, ia susun rencana penyerbuan, tapi kali ini, ia tahu yang ia hadapi bukan cuma manusia, melainkan jaringan dukun-dukun cabul sejenis yang selama ini tersembunyi di balik budaya lokal dan simbol agama. Ini adalah perang melawan kemunafikan yang berkedok ilmu. Di malam itu, Laras berdiri sendiri di tengah hutan, menyamar sebagai Maya dengan wajah ditutup kerudung. Ia pasang mikrofon kecil di kerah bajunya, menyambungkan suara langsung ke tim cadangan di luar area. Dentang gamelan terdengar dari kejauhan, dan puluhan pria berjubah mulai berdatangan ke altar batu. Laras menarik napas dalam-dalam.
Bismillah, ini malamnya darah dibayar darah, air mata dibayar kehancuran. Ia menatap bulan yang utuh di atas langit dan bersiap, perang besar baru saja dimulai. Kabut pekat menggantung di atas hutan saat Laras melangkah perlahan ke tengah lingkaran batu besar tempat berlangsungnya ritual. Ia menyamar sebagai Maya, mengenakan kerudung panjang dan kain putih lusuh yang sudah disiram darah ayam sebelumnya untuk menyempurnakan tipuan. Di sekelilingnya, puluhan pria berjubah hitam membentuk barisan, wajah mereka tertutup topeng kayu menyeramkan. Gamelan mistik, ditabuh dengan ritme lambat dan mencekam, menggema sampai ke rongga dada. Ki Sontoloyo berdiri di atas batu pemujaan, tubuhnya berbalut jubah merah tua dan mata menyala penuh dendam. Anak perawan ini akan menjadi ratu gaib pengganti. Dengan darahnya, kekuatan kita akan bangkit dan para musuh akan tunduk. Teriaknya, disambut gemuruh sorak yang menggetarkan tanah. Laras, masih berpura-pura menjadi Maya, digiring ke tengah altar. Ia menggenggam keris kecil yang tersembunyi di balik selendang. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah. Di hadapannya, ia melihat sesosok wanita muda asli Maya yang telah diculik kembali, kini terikat dan dibius di sisi altar lain. Rencana Ki Sontoloyo lebih kejam dari dugaan, Laras akan dijadikan umpan, lalu Maya akan dikorbankan diam-diam. Laras hanya punya satu kesempatan. Saat Ki Sontoloyo mendekat, mengangkat tombak keramatnya yang konon bisa menembus dimensi gaib, Laras menatapnya tajam. Kalau benar ini ritual kekuatan, kenapa kau selalu perlu perempuan yang tak berdaya? Hah? Bisiknya dengan suara dingin. Ki Sontoloyo tertegun. Kau, gumamnya. Terlambat, Laras mengayunkan kakinya, menendang lutut sang dukun hingga ambruk, lalu melompat ke atas batu pemujaan. Ia menghunus keris dan membebaskan Maya. Teriakan para pengikut dukun pecah, dan saat itulah tembakan senapan sunyi meledak dari arah semak. Tim intel khusus Kopassus langsung menerobos barisan para dukun dan pengikutnya. Gas air mata dilemparkan, menutupi pandangan musuh. Beberapa preman bertato mencoba melawan, tapi takluk dalam hitungan detik oleh pasukan bersenjata dan pelumpuh saraf. Di tengah kekacauan itu, Ki Sontoloyo merangkak, melafalkan mantra dengan darah mengucur dari bibirnya. Aku tidak akan kalah, aku sudah serahkan jiwaku untuk ini. Ia menggenggam tulang tengkorak keramat dan menancapkannya ke tanah, memanggil penjaga gaib. Tiba-tiba, seluruh tanah berguncang ringan. Kabut berubah merah, dan suara-suara asing mulai terdengar dari sela pepohonan, suara rintihan dan lolongan. Salah satu anggota intel berteriak, "Bu Laras, ada sesuatu yang tidak manusiawi di belakang altar." Sosok bayangan tinggi, samar, bermata merah menyala muncul di balik pepohonan. Makhluk itu melayang, seolah terbuat dari asap dan darah, mengarah pada Maya. Laras segera berdiri di depan Maya, membuka jimat pemberian Ustaz Mahfuz dari balik rompinya. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku kembalikan kau ke nerakamu. Teriak Laras sambil melempar jimat ke arah makhluk itu. Seketika makhluk itu menjerit, suaranya seperti ratusan manusia yang tersiksa, lalu menghilang dalam ledakan cahaya putih menyilaukan. Ki Sontoloyo menjerit paling keras, tubuhnya terguncang hebat sebelum akhirnya tumbang, mulutnya berbusa, dan matanya membelalak tak bernyawa. Tubuhnya membusuk dalam hitungan detik, meninggalkan tulang belulang yang hangus. Begitu semuanya usai, Laras terduduk di atas tanah, peluh dan darah bercampur di wajahnya. Maya menangis memeluknya, tubuhnya gemetar. Para pengikut dukun yang masih hidup diringkus satu persatu. Sebagian menangis, sebagian tertawa gila, kehilangan akal. Tim intel mengumpulkan bukti, kitab-kitab sesat, video dokumentasi, hingga catatan transaksi dengan tokoh penting daerah. Malam itu, bukan hanya seorang dukun cabul yang tumbang, tapi seluruh jaringan kebusukan yang selama ini berlindung di balik kebodohan masyarakat berhasil disingkap. Saat fajar menyingsing, Laras menatap matahari dengan pandangan kosong namun lega. Pertempuran belum usai, tapi malam ini, kejahatan yang berkedok kesucian telah dipatahkan oleh keberanian seorang perwira wanita yang tak pernah gentar menatap kegelapan. Pagi yang tenang di markas Kopassus Cijantung mendadak berubah. Riuh ketika Laras tiba dengan wajah lelah dan luka-luka yang masih diperban. Namun bukan rasa sakit yang mengganggunya, melainkan isi flash disk dan dokumen yang ditemukan di altar ritual Ki Sontoloyo. Di dalamnya terdapat daftar nama, rekaman suara, hingga dokumentasi ritual, semuanya menunjukkan bahwa jaringan dukun cabul itu tidak berjalan sendiri. Mereka punya pelindung,
dan pelindung itu bukan orang biasa. Ada nama camat, kepala dinas, bahkan satu nama anggota DPRD yang tak asing bagi Laras, H. Zakaria, tokoh agama yang sering muncul di televisi dengan jubah putih dan ucapan manis. Di ruang briefing khusus, Laras memaparkan semua temuannya kepada Mayor Jenderal Prasetya, komandan tertingginya. Yang kita lawan bukan sekadar tukang santet dan dukun cabul, Jenderal, katanya lirih namun tegas. Ini sindikat yang menggunakan pengaruh politik dan agama untuk memanipulasi masyarakat, memperdagangkan perempuan, dan menciptakan rasa takut melalui klinik. Mayor Prasetya mengangguk berat. Ia tahu kasus ini bisa mengguncang stabilitas jika bocor ke publik tanpa kontrol. Tapi ia juga tahu, ini tidak bisa dibiarkan. Kau punya izin penuh, Kapten Laras. Kejar mereka sampai ke lubang neraka sekalipun, katanya sambil menepuk bahu Laras. Dengan tim kecil yang loyal, Laras menyusun langkah. Ia melacak H. Zakaria ke rumah mewahnya di kawasan elit Jakarta Selatan. Saat diam-diam menyusup bersama dua rekannya, Laras dikejutkan oleh ruang bawah tanah yang disulap menjadi ruang pemujaan modern lengkap dengan kamera, altar emas, dan puluhan pakaian dalam perempuan muda tergantung di dinding. Di tengah ruangan, ada patung hitam mengerikan, mirip dewa kuno yang juga muncul dalam catatan ritual Ki Sontoloyo. Ini bukan dukun jalanan biasa, ini kultus elit yang sudah menjalar hingga ke akar kekuasaan. Namun saat akan membawa barang bukti dan menyusun penangkapan, mereka diadang oleh sekelompok pria berpakaian preman namun bersenjata lengkap. Jangan macam-macam, Kapten. Ini wilayah yang tak bisa kau sentuh, ujar salah satu dari mereka, memperlihatkan lencana intelijen negara. Laras menyipitkan mata. Kalian lindungi predator atas nama negara. Atas nama siapa? Rakyat, bentaknya. Ketegangan berlangsung, senjata teracung, tapi akhirnya mereka membiarkan Laras pergi setelah sebuah panggilan telepon misterius menghentikan mereka. Namun Laras paham, ia telah membuka pintu labirin yang jauh lebih gelap dari dugaannya. Sesampainya di markas, ia tak bisa tidur. Wajah Maya terus terbayang, wajah-wajah perempuan muda yang dihancurkan oleh sistem yang melindungi pelaku kekejian atas nama adat dan kekuasaan. Laras tahu, perjuangan tidak lagi hanya soal menumpas dukun atau menyelamatkan sahabat, tapi melawan sistem bobrok yang membiarkan kebusukan berkembang karena alasan tidak ingin gaduh. Ia menulis laporan langsung ke Panglima TNI dan melampirkannya dengan satu kalimat penutup, "Jika saya gugur, pastikan mereka semua dibongkar." Di waktu yang sama, di sebuah ruang makan mewah, H. Zakaria duduk dengan senyum dingin di hadapan seseorang yang duduk membelakang kamera. Laras ini terlalu berbahaya, katanya pelan. Orang di depannya, berjas, berdasi, namun mata tak menyimpan nurani, mengangguk pelan. Jika satu Laras bisa menggoyahkan jaringan sebesar ini, bayangkan jika ribuan rakyat membuka mata. Ia mengangkat cangkir kopi, menatap kosong keluar jendela. Waktunya membuatnya diam, untuk selamanya. Malam itu, Laras memeluk Al-Quran kecil milik ibunya dan menyusun strategi baru. Ia tahu mereka sedang mengincarnya. Tapi ia tak gentar, aku tidak akan mati sebelum kebenaran tegak. Dan jika aku mati, akan ada 1000 Laras lain yang bangkit. Dari balik jendela markas yang temaram, bayangan sosok bersenjata bergerak perlahan. Bayangan kematian mulai mendekat, tapi bagi Laras, kematian bukan akhir. Ini adalah jalan suci menuju penghabisan. Langit malam mendung ketika Laras terbangun oleh bunyi kecil di luar jendela kamarnya di Barak Kopassus. Nalurinya langsung menyala. Ia tak menyalakan lampu, tapi meraih pistol Glock di bawah bantal. Langkah kakinya pelan, nyaris tak bersuara, saat ia mengintip dari celah tirai. Di kejauhan, bayangan hitam dengan peredam senapan terarah ke kamarnya. "Sudah datang juga kau," bisik Laras dalam hati. Tanpa ragu, ia menjatuhkan diri dan menggelinding ke belakang meja. 3 peluru menembus kaca jendela, memecahkan malam dengan desing dingin. Tembakan balasan Laras menghantam lampu halaman, membuat semuanya gelap gulita. Suara sirine internal langsung meraung, memanggil bantuan dari markas. Pelaku melarikan diri ke arah pagar belakang, tapi Laras sudah lebih dulu memutar dari jalur samping, menyergapnya di lorong senyap antara gudang dan tempat genset. Saling hantam pun terjadi, brutal dan cepat. Pria itu ternyata mantan anggota pasukan elit, gerakannya terlatih dan mematikan. Namun Laras bukan perempuan biasa, ia menghantam leher pria itu dengan siku, lalu menembak lututnya hingga roboh. "Siapa yang mengirimmu?"
bentaknya sambil menekan pistol ke dahi si penyerang. Namun pria itu hanya tertawa. Kau pikir bisa menghentikan mereka sendirian, Kapten? Mereka ada di semua tempat. Bahkan di atasmu. Belum sempat Laras menanyai lebih lanjut, pria itu menggigit sesuatu di giginya, kapsul sianida. Mulutnya berbusa, tubuhnya kejang, dan nyawanya hilang dalam hitungan detik. Laras terduduk di tanah yang basah darah, tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena kesadaran, ini bukan lagi soal kasus kriminal biasa, ini perang. Keesokan harinya, markas Kopassus dikunci penuh. Investigasi internal dibuka. Dari sidik jari dan bekas tato yang sudah disamarkan, diketahui si penyerang adalah mantan anggota pasukan bayangan swasta yang dibubarkan karena dugaan keterlibatan dalam operasi ilegal luar negeri. Tapi yang lebih mengejutkan adalah informasi di ponselnya, video pembicaraan antara H. Zakaria dan seorang pejabat tinggi, mantan jenderal yang kini duduk di kementerian. Biar saja dia mati diam-diam, kita bikin seperti kecelakaan. Dia perempuan, orang akan lupa, ujar suara dalam rekaman itu. Laras membawa bukti tersebut langsung ke meja Panglima TNI, Letjen Agus Wibowo. Setelah mendengarnya, sang Panglima berdiri lama dalam diam. Ini akan menimbulkan badai politik, Kapten. Tapi kita tidak bisa tutup mata, ujarnya lirih. Izinkan saya bicara langsung ke Presiden. Laras hanya mengangguk. Jika negara ini masih punya hati nurani, maka inilah saatnya membuktikannya, Jenderal. Sementara itu, Maya, sahabat Laras yang kini sudah mulai pulih secara fisik, memutuskan muncul ke publik. Dengan wajah polos dan suara lirih, ia berbicara di sebuah forum komunitas perempuan korban pelecehan spiritual. Saya Maya, korban dari jaringan dukun cabul yang dilindungi orang-orang kuat. Saya tidak lagi takut, karena saya tahu, Laras dan kebenaran ada bersama saya. Video Maya viral. Dalam hitungan jam, ribuan komentar, laporan, dan dukungan mengalir. Rakyat mulai bangun dari tidur panjang mereka. Hari itu, Laras berdiri di halaman markas dengan rompi tempur dan senjata lengkap. Ia tahu musuh tak akan tinggal diam. Tapi kali ini, ia tak lagi sendiri. Dukungan publik mengalir. Sejumlah media mulai memberitakan investigasi terbuka. Dan di kejauhan, suara mobil tempur mulai bergemuruh. Perang belum usai, tapi sang perwira wanita tahu, ia baru saja membalikkan permainan. Bukan hanya peluru yang ia bawa, tapi juga doa ribuan perempuan yang selama ini dibungkam. Fajar belum menyingsing saat helikopter militer jenis Caracal mengangkasa dari landasan rahasia di Bogor. Di dalamnya, Kapten Laras duduk dalam diam, mengenakan seragam tempur lengkap. Di sampingnya, Mayor Damar, Letnan Sinta, dan tim elit gabungan dari Kopassus dan polisi militer bersiap dengan raut tegang. Target mereka jelas, sebuah komplek tertutup di puncak Gunung Salak yang disebut Padepokan Cahaya Sukma, markas utama kultus dukun santet yang dibekingi pejabat tinggi, termasuk H. Zakaria. Informasi akurat dari penyusupan intel selama sebulan telah mengungkap bahwa di sanalah pusat ritual terbesar dilakukan, tempat belasan perempuan muda dijadikan tumbal berkala untuk menguatkan kekuasaan politik dan spiritual. Setelah mendarat di kaki gunung, tim bergerak cepat dalam formasi senyap, menyusuri hutan lebat dengan senjata siap tembak. Di tengah kabut dan bisikan alam, aroma dupa menyengat mulai tercium. Tak lama kemudian, mereka menemukan jalur batuan tua yang mengarah ke bangunan besar bergaya kuno, dijaga oleh pria-pria bersorban hitam dan tombak berukir tengkorak. Laras memberi aba-aba tangan, serangan mendadak pun dimulai, senyap, cepat, dan mematikan. Beberapa penjaga berhasil dilumpuhkan, tapi beberapa melawan dengan brutal, bahkan ada yang menjerit sambil membakar tubuh sendiri sebagai pengorbanan roh. Di dalam bangunan utama, Laras menemukan ruangan besar dengan altar darah dan patung setan berkepala 3. Di sana, H. Zakaria sedang memimpin ritual dengan belasan pengikut fanatik mengelilinginya. Seorang gadis remaja terikat di altar, tubuhnya menggigil ketakutan. "Hentikan atau aku tembak kau di tempat," teriak Laras. Zakaria hanya tertawa, matanya merah seperti dirasuki sesuatu. "Kau pikir bisa hentikan kekuatan leluhur dengan peluru? Aku sudah dijanjikan keabadian." Ia mengangkat keris pusaka, tapi sebelum sempat menikam korban, peluru Laras menembus bahunya. Gadis itu pun segera diselamatkan. Namun kekacauan meledak. Pengikut Zakaria seperti kerasukan, menyerang beringas dengan senjata tajam dan api. Perang jarak dekat tak terhindarkan.
Laras bertarung habis-habisan, tubuhnya penuh luka, tapi semangatnya tak padam. Mayor Damar tertusuk di paha, Letnan Sinta hampir dicekik, namun satu demi satu para fanatik itu tumbang. Akhirnya, Zakaria yang terluka parah berhasil ditangkap, diikat dan diseret keluar altar. Ia masih tertawa, meski darah mengalir dari mulutnya. "Kalian hanya menghancurkan wadah, bukan jiwanya," katanya lirih. "Masih banyak kami yang hidup di parlemen, di media, di masjid." Usai pengepungan, tim menemukan ruang bawah tanah yang menyimpan video-video ritual, daftar korban, dan nama-nama pejabat yang selama ini ikut serta dalam pembiayaan dan pelindungan padepokan. Termasuk seorang menteri aktif dan 2 jenderal purnawirawan. Semua bukti dikirim langsung ke Panglima dan Presiden. Laras tahu, ini akan meledak seperti bom di tengah istana. Tapi inilah waktunya membuka semua kedok iblis yang menyamar sebagai pemuka agama dan penjaga moral. Saat langit mulai cerah dan helikopter datang menjemput, Laras duduk di atas batu besar, memandang hutan yang masih diselimuti kabut. Tubuhnya lelah, jiwanya koyak, tapi ia tahu ini belum akhir. Di tangannya tergenggam foto Maya, yang kini mulai membantu banyak korban lain melalui yayasan. Satu kepala ular sudah dipotong, tapi tubuhnya masih bergerak, ucapnya lirih. "Aku akan potong semuanya, sampai tak ada lagi gadis yang ditumbalkan atas nama takhayul dan nafsu." Saat helikopter terbang meninggalkan Gunung Salak, dari balik reruntuhan padepokan, seorang pria berjubah merah muncul diam-diam, menatap langit dengan senyum licik. "Kau menang hari ini, Laras," gumamnya, "tapi kita akan bertemu di medan yang lebih tinggi, jauh di jantung kekuasaan." Matahari pagi bersinar terik saat ruang sidang khusus di gedung Mahkamah Agung dibanjiri awak media dan masyarakat. "Kapten," Laras duduk tegap di depan, mengenakan seragam Kopassus dengan pita kehormatan. Di sampingnya, Maya hadir sebagai saksi utama, mengenang penderitaan yang ia alami di tangan dukun cabul dan jaringan hitam yang selama ini berkuasa dalam bayang-bayang. Ruang sidang dipenuhi suara gaduh dan sorotan kamera. Ini bukan hanya persidangan biasa, ini adalah pertarungan melawan korupsi, kejahatan spiritual, dan pelecehan yang telah lama disembunyikan. Ketika jaksa penuntut membacakan dakwaan, satu persatu nama pejabat tinggi yang terlibat dalam jaringan dukun santet dan pelecehan terungkap. Menteri, jenderal purnawirawan, hingga pengusaha besar menjadi terdakwa. Bukti-bukti video, rekaman suara, dan pengakuan dari para korban mengguncang hati publik. Laras tahu, ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga membebaskan jiwa-jiwa yang selama ini terbelenggu oleh ketakutan dan tipu daya. Di luar gedung, ribuan orang berkumpul, meneriakkan dukungan dan harapan. Namun, ancaman belum berakhir. Malam sebelum persidangan, Laras menjadi target pembunuhan. Sebuah bom rakitan meledak tepat di depan rumahnya, menghancurkan gerbang dan memecahkan kaca jendela. Beruntung, keamanan ketat yang mengelilinginya membuat serangan itu gagal membunuh. Laras terluka ringan, tapi tekadnya justru menguat. "Mereka takut," katanya pada timnya, "karena aku sudah menggenggam kebenaran." Di persidangan, kesaksian Maya menjadi titik balik. Dengan suara tegas dan mata yang tak lagi takut, ia membuka rahasia kelam jaringan dukun cabul yang selama ini menggunakan ilmu hitam untuk mempermainkan dan melecehkan perempuan. "Kami bukan korban tanpa suara," katanya. "Kami akan bangkit dan menuntut keadilan." Suara gemuruh tepuk tangan dari penonton memenuhi ruang sidang. Laras menatap sahabatnya dengan bangga dan haru. Akhirnya, majelis hakim memutuskan hukuman berat bagi semua terdakwa. Zakaria dan pengikutnya dipenjara seumur hidup, sementara para pejabat yang terbukti bersalah dicopot jabatan dan diproses secara hukum. Keputusan ini menjadi preseden penting, menandai awal dari era baru penegakan hukum tanpa kompromi terhadap kejahatan spiritual dan pelecehan. Laras pun mendapatkan penghargaan khusus dari Presiden, bukan hanya sebagai prajurit Kopassus, tapi juga sebagai simbol harapan dan keberanian perempuan Indonesia. Meski demikian, di balik kemenangan itu, Laras tahu perjuangan belum selesai. Jaringan bayangan dan politik kotor masih bersembunyi di balik layar, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Ia berjanji pada dirinya sendiri, dan pada Maya, bahwa ia akan terus berjuang demi keadilan dan keselamatan perempuan di negeri ini. "Aku bukan hanya perwira Kopassus," ucapnya lirih, "aku juga pelindung mereka yang tak bisa melindungi diri." Di hari terakhirnya sebagai prajurit aktif,
Laras berdiri di depan tugu pahlawan, mengingat semua korban yang telah gugur dalam perjuangan ini. Angin menyapu rambutnya, seolah membisikkan doa dan harapan. Ia tersenyum kecil, yakin bahwa suatu hari nanti, generasi mendatang akan hidup di dunia tanpa takut akan kejahatan tak terlihat. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan markas Kopassus, siap memulai babak baru sebagai pejuang keadilan di luar medan perang. Dan di balik layar, di sebuah ruangan gelap, seorang pria berjubah merah yang sempat muncul di Gunung Salak menatap berita kemenangan Laras di layar televisi. "Kau memang hebat, Laras. Tapi ini belum akhir," bisiknya penuh dendam. "Aku akan kembali, dan saat itu, aku akan memastikan kau tak akan pernah berdiri lagi."